Pak, saya mau bertanya, perumpamaan ini kan dipakai oleh Yesus karena menurut Yesus eh, mengajarkan orang-orang lewat perumpamaan itu sangat efektif. Artinya Iya, Yesus juga melihat bahwa perumpamaan itu bisa lebih diterima dan mudah dimengerti orang. Nah, tetapi eh, kalau lalu bagaimana dengan orang-orang biasa yang misalnya pada zaman sekarang ini yang ya kalau saya sendiri aja itu masih sangat sulit sekali untuk memahami perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitab suci. Nah, kita saja baru bisa mengerti dan memahami bagaimana perumpamaan itu ya dengan melakukan beberapa analisa, dengan melakukan beberapa langkah-langkah. iya, Misalnya yang tidak seperti kita yang tidak bersekolah tinggi, nah misalnya mereka menafsirkan misalnya saja tentang perumpamaan tentang anak yang hilang tadi. Nah, hmm, bagaimana seorang anak sulung itu bersungut-sungut kepada bapaknya ketika adiknya itu pulang lalu dirayakan. Nah, bisa saja orang-orang biasa itu menafsirkan itu dengan begini, oh ya, bapaknya itu pilih kasih, tidak adil dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa terjadi di penafsiran orang-orang biasa gitu. Nah, iya. lalu bagaimana cara mengatasi hal itu, Pak? Sedangkan kita sendiri saja, ya saya sendiri aja yang sudah mendengarkan penjelasan Bapak itu ya masih bingung-bingung. Nah, apalagi orang-orang biasa yang memang belum belajar hal-hal seperti ini, Pak. Oke. Ya, kalau kita lihat di dalam struktur perumpamaan, di situ ada pembagian struktur perumpamaan sederhana dan struktur perumpamaan sempurna. Ya, kalau struktur perumpamaan sederhana itu terdiri dari 3 unsur. Unsur pembuka, ya, biasanya itu membahas tentang penyebab-penyebab atau jadi sebab atau latar belakang dari sebuah perumpamaan, kemudian ada isi dari perumpamaan, lalu kemudian yang ketiga yaitu tentang pengajaran atau penjelasan dari sebuah perumpamaan. Nah, sedangkan untuk struktur yang sempurna, yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua adalah tokoh atau objek utama, ketiga itu berkaitan dengan konflik atau perubahan. Yang keempat bicara tentang klimaks atau kejutan. Dan yang kelima tentang resolusi atau ajaran moral. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa teologi, kita bisa dapat gambaran tentang struktur perumpamaan ini dan kita dapat memahaminya. Walaupun memang seperti tadi dikatakan Putri, pertama-tama itu memang agak sedikit bingung ya. Ya wajar lah ya karena kita baru pertama kali menganalisa perumpamaan secara eksegetis dan teologis ya. Selama ini ya kita sembarangan baca lalu kita pikirkan dengan otak kita sendiri maksudnya seperti apa. Lalu kemudian kita yakini bahwa mungkin seperti inilah maksud Alkitab. Ya dulu kita seperti itu. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa perumpamaan itu ternyata memiliki berbagai macam aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satu yang utama yaitu harus memahami struktur perumpamaan. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat Kristen yang tidak sekolah teologi? Ketika mereka baca Alkitab di rumah tentang perumpamaan, contoh tentang anak sulung, tentang perumpamaan anak bungsu, mereka kemudian mengambil satu kesimpulan, ya, berasumsi bahwa ayahnya itu nggak adil, ya, anaknya yang bungsu ini menjual semua warisannya, berfoya-foya, setelah duit habis, pulang ke rumah, minta-minta maaf, dan ayahnya terbuka, memaafkan, dibikinkan pesta yang meriah. Sedangkan anak sulung yang rajin membantu orang tuanya,
tidak pernah dipestakan semeriah anak yang bungsu. Wah, ini tidak adil ini. Nah, kalau terjadi yang seperti ini, ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa teologi, calon pendeta, calon hamba Tuhan. Yang pertama adalah kita mengedukasi masyarakat Kristen. Apa yang kita dapatkan di dalam bangku perkuliahan, yaitu sekarang waktunya bagi kita untuk mengedukasi mereka. Kamu nggak boleh memahami firman Tuhan dengan caramu seperti itu, harus berhenti. Nanti kan mereka tanya, loh, kalau enggak dengan cara seperti itu, dengan cara bagaimana? Nah, kamu kasih tahu. Apa yang sudah kamu dapatkan di perkuliahan, dikasih tahu ke mereka. Diajarin pelan-pelan, akhirnya nanti mereka bisa paham. Gitu. Nah, yang kedua, ya mungkin kita tidak memiliki kemampuan itu, tetapi kita juga bisa berorganisasi. Kemampuan kita berorganisasi. Kenapa tidak kita bikin program edukasi terhadap jemaat Kristen, yaitu program di hari libur semester, di mana di situ nanti diajarkan bagaimana menafsir firman Tuhan secara sederhana, misalnya gitu ya. Dibuat dalam 4 pertemuan setiap minggu dalam 1 bulan. Nah, di situ nanti kita berikan pengajaran-pengajaran dengan cara seperti apa seorang itu dapat memahami perumpamaan. Gitu. Tahapan-tahapan apa yang harus dikerjakan. Gitu. Kalau berkaitan dengan materi, ya, tentu ketika kita bicara tentang perumpamaan memang sulit, ya. Kenapa sulit? Karena perumpamaan ini itu berbicara tentang, perumpamaan itu kan berbicara tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi di zaman Alkitab. Nah, kita tidak bisa kemudian dengan bayangan-bayangan kita, dengan imajinasi kita menggambarkan kehidupan masyarakat Yahudi itu seperti apa. Nggak bisa. Misalnya tentang tentang seorang penabur. Lalu kita berpikir seorang penabur itu mungkin di zaman kita ini seorang petani. Lalu kita berimajinasi petani yang ada di desa kita yang menanam padi gitu ya. Nah, kemudian gambaran petani menanam padi di Indonesia itu kita masukkan untuk memahami seorang penabur yang ada di dalam Alkitab. Nggak bisa. Ya, mungkin ada kesamaan-kesamaannya, tetapi jangan lupa, zaman itu berbeda. Ya, kehidupan sehari-hari yang digambarkan di Alkitab itu 2000 tahun yang lalu. Bahwa kemungkinan besar berbeda dengan konsep kehidupan sehari-hari di zaman sekarang. Nah, tentu dari situasi seperti ini kita butuh instrumen untuk memahami kehidupan zaman itu. Ya, baca buku, lihat di software, cari di internet informasinya. Ya, dari situ kemudian nanti kita dapat gambaran situasi kehidupan sehari-hari pada waktu itu di zaman Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita mengedukasi masyarakat Kristen, jemaat, orang Kristen umum. Inilah caranya kalau kita mau memahami sebuah perumpamaan. Kasih tahu, baca buku ini, lihat di internet. Di internetnya, websitenya yang mana. Kalau kita mau kasih ke kalau kita mau arahkan ke software yang mana, mengklik yang mana, ya memang harus begitu. Kenapa? Karena perumpamaan itu adalah kehidupan sehari-hari 2000 tahun yang lalu. Ya, tentu akan membingungkan ketika kita yang orang modern membaca riwayat hidup sehari-hari orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Ya, kita harus baca buku, kita harus cari informasi, baru kita mengerti situasi kondisi di zaman Alkitab waktu itu. Ya, karena kita sudah tahu, maka dengan lebih mudah kita jadi bisa memahami maksud
perumpamaan dan nilai rohani yang terkandung di dalam perumpamaan itu seperti apa. Gitu. Ya, memang harus seperti itu jalannya. Iya.